tema hari ini kalau kita berbicara tentang belas kasih. Kenapa? Karena kalau kita lihat seluruh kitab suci itu menceritakan tentang apa? Belas kasih Tuhan. Kita lihat saja dalam perjanjian lama. Dan Tuhan berbicara pada Musa berkata apa? Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih. Ini kata-kata Tuhan. Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Biasanya siapa kamu? Yahweh. Ini aku. Tetapi sekarang Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai apa? Aku Allah penyayang dan pengasih. Penyayang dalam bahasa Arab itu rahum, rahim. Artinya apa? Seperti manusia di dalam rahim. Bayi itu terpenuhi segala-galanya. Makanan, dia buang kotoran, macam-macam dapat dari rahim. Jadi Allah itu apa? Allah itu adalah Allah yang hanya memberi. Dan pengasih, Hanun. Pengasih itu artinya apa? Allah memberikan gratis. Gratis. Apalagi dalam perjanjian baru, lihat. Seluruh belas kasih Allah dikisahkan dalam pribadi Yesus. Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasih. Jadi walaupun Yesus kelelahan dan dengan para murid mengatakan, yuk kita istirahat. Tetapi pada saat dia melihat begitu banyak orang seperti domba tanpa gembala, Yesus melayani mereka. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bahkan dalam Injil Matius dikatakan Yesus menyembuhkan orang-orang. Di dalam Misericordia Vultus nomor 2 dikatakan belas kasih adalah jembatan yang menghubungkan Allah dengan manusia. Jadi pada saat manusia merasa dicintai, manusia bertemu Tuhan. Pada saat manusia merasa dipedulikan di saat dia menderita, dia bertemu Allah. Maka lihat, kalau kita lihat tahun Jubileum, belas kasih, kenapa muncul? Di dalam Evangeli Gaudium dikatakan, orang-orang sekarang sudah tidak mendengarkan Tuhan lagi. Yang kedua apa? Orang sudah tidak bisa menemukan sukacita di dalam Tuhan. Orang menemukan sukacita di dalam apa? Makanan, minuman, jalan-jalan, pergi, ngelihat itu, beli ini, beli itu. Gitu kan? Maka lihat, keinginan berbuat baik pun hilang dalam diri manusia. Manusia akhirnya apa? Tidak ada ruang lagi untuk orang lain. Tidak ada ruang lagi untuk apa? Untuk orang miskin. Maka saudaraku, lihat pertanyaannya setelah dalam perkawinan, mengapa pada masa pacaran umumnya romantis, saling merindukan. Tetapi mengapa setelah menikah banyak masalah? Merasa hambar, tidak harmonis, tidak nyaman, dipegang udah gak kerasa apa-apa lagi gitu ya. Tidak merasa apa-apa. Kenapa sampai seperti itu? Karena waktu dulu kita bisa saling menyesuaikan. Sekarang kita berani banyak menuntut. Menuntut. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Kalau kita diminta untuk berbelas kasih. Berbelas kasih itu bukan apa? Bukan mendorong, harus. Enggak. Belas kasih adalah apa? Belajar untuk apa? Menerima. Menerima keterbatasan pasangan. Itu yang paling susah. Apalagi apa? Pasangannya makin lama makin melemah. Makin tidak seperti yang kita harapkan. Maka perkawinan banyak gagal. Kenapa? High expectation, low preparation. Jadi bagaimanapun kita harus sadar apa sih yang ada di dalam batin kita. Kalau di dalam hati kita isinya luka, marah, jengkel, kecewa. Bu, Pak, sampai kapanpun perkawinan adalah musibah. Betul atau tidak? Maka saudaraku, saya ingin mengajak Anda, come to me. Ini kata-kata Yesus. Datanglah kepadaku. Kalau kau tidak datang kepadaku, kau tidak akan kuat. Kau tidak akan tahan. Kau berat. Yesus pun ingat
Di Taman Getsemani, Yesus berdoa. Sebelum menghadapi apa? Golgota. Yesus berdoanya sebelum menghadapi Golgota, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bukan pada saat di Golgota, Yesus berdoa. Bukan. Sebelum menghadapi hal yang berat. Maka Yesus berkata kepada para murid, berdoalah dan berjagalah. Doa ada kuasa. Pertama, doa membuat Roh Kudus menuntun kita supaya mendengarkan Tuhan daripada kekecewaan dan penderitaan kita. Bu, Anda bersedih, Anda menderita, sorry, bukan hanya Anda. Kita selalu berpikir kalau kita menderita, penderitaan kita yang paling berat. Betul atau tidak? Karena Anda tidak mau keluar. Lihat, orang lain punya penderitaan berat juga. Tapi kenapa mereka bisa tahan? Yang kedua, doa supaya kita tidak berlaku di luar karakter kita. Artinya apa? Kalau kita dilukai, kalau kita dimarahi, kita dituduh, seringkali kita ingin membalas, menyakiti. Betul atau tidak? Ya. Akhirnya apa? Kita saling menyakiti. Yang ketiga, doa membuat kita berani membuka hati dan menutup mulut. Umumnya kalau kita marah, kita buka mulut, tutup hati kita. Kita balas, kita jawab, kita teriak. Dia bisa keras, gua juga bisa. Keempat, doa bukan bertujuan mengubah pasangan, tetapi mengubah cara kita merespon kekecewaan dan kesakitan dalam hati kita. Jadi kita merespon rasa sakit bukan dengan menyakiti, tetapi dengan apa? Pengampunan. Itu yang diajarkan oleh Ibu Teresa. Itu yang diajarkan apalagi oleh Yesus.